Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sampai bertemu kembali ya di pelajaran Bu Aida. Dan sebelumnya mohon maaf kalau hari ini kita harus luring ya dikarenakan Ibu ada keperluan. Anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi yang ada di lembar kerja peserta didik atau di modul 1. Nanti setelah kita bahas materinya, kita juga akan membahas beberapa soal ya, insya Allah mungkin 10 soal yang akan kita bahas. Nanti sisanya silakan kalian bisa kerjakan secara mandiri di luar jam pembelajaran ya, boleh besok ataupun menjelang pada saat PTS. Yang terpenting adalah kalian kerjakan, wajib ya, supaya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik gitu. Amin ya robbal alamin. Oke, baik. Langsung saja kita akan mulai untuk membahas pada hari ini. Dan sebelum kita mulai, marilah kita melafalkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, nah di sini Ibu sudah share screen ya. Oke, kita bahas rangkuman materi. Kenapa kita akan membahas materi atau rangkuman materi dari bab 1? Karena sebelumnya untuk soal PTS tahun ini yang membuat bukan Ibu ya, tapi partner Ibu. Nah, sehingga khawatir kalau misalkan kita tidak bahas kembali, takutnya nanti ada beberapa soal yang belum Ibu sampaikan. Dan pada saat kalian menemukan soal tersebut di PTS, kalian akan bingung menjawabnya. Oleh sebab itu, kita akan bahas bersama-sama ya. Oke, langsung saja subbab A, judulnya adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, di sini ada beberapa masa anak-anak. Ada 3, masa politis, masa Orde Baru atau ekonomi, masa reposisi, dan juga aktualisasi Pancasila. Dan masing-masing masa ini punya tahun pelaksanaannya. Oke, kita bahas masa yang pertama ya, yaitu masa politis. Masa politis ini anak-anak terjadi di tahun 1945 sampai 1965. Untuk masa politis itu terbagi lagi menjadi 3. Ada masa awal kemerdekaan, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Oke, kita bahas masa awal kemerdekaan terlebih dahulu ya. Untuk masa awal kemerdekaan, ini terjadi di tahun 1945 sampai dengan 1950. Jadi, waktu terjadinya sekitar 5 tahun. Nah, baik, di sini ada ciri-ciri bentuk penerapannya. Ada beberapa yang memang belum Ibu bahas sebelumnya ya. Oke, nomor 1, anak-anak. Di dalam masa awal kemerdekaan, lembaga negara itu masih sangat terbatas. Artinya, masih sedikit lembaga-lembaga negara yang ada di awal kemerdekaan. Tidak ada lembaga yudikatif. Jadi yang ada hanya lembaga legislatif dan eksekutif. Oke, legislatif dan eksekutif ya. Jadi yudikatifnya belum ada. Oke, kita lihat ya. Lembaga legislatif. Untuk lembaga legislatif yang memegang peran adalah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, jadi tidak ada DPR di situ anak-anak, yang ada hanya KNIP. Kemudian, untuk lembaga eksekutif yang memegang adalah Presiden. Oke? Jadi belum ada menteri-menteri. Baru hanya Presiden aja. Dan lembaga yudikatifnya pun belum ada. Jadi masih sangat terbatas ya lembaga negaranya. Sekarang kita ke nomor 2. Untuk di masa awal kemerdekaan, sistem pemerintahan pun masih seringkali berganti-ganti atau berubah ya. Dari yang mana kita gunakan sistem presidensial, sekarang menjadi parlementer. Hal ini disebabkan karena kondisi masih sangat belum stabil. Nah, apa sih bedanya sistem presidensial dengan parlementer? Oke, kita bahas ya. Silakan dicatat. Untuk sistem presidensial adalah sebuah sistem di mana kepala negara dan kepala pemerintahannya itu dipegang oleh satu orang, yaitu presiden. Ya, jadi digabung. Presidennya double job ya. Kemudian ciri khas yang kedua, dalam sistem presidensial, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dia sama rata. Artinya kedudukannya sejajar. Tidak ada yang lebih strong ya, semuanya sama. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer, ciri-cirinya adalah 1,
untuk ada dua kekuasaan ya. Untuk kekuasaan kepala negara dipegang oleh presiden, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri. Nah, itu jadi ada dua tokoh ya, dan masing-masing punya job desk. Nah, jadi beda ya dengan yang tadi, kalau presidensial, presiden yang memegang dua job desk, sedangkan kalau parlementer, presiden hanya kepala negara, dan perdana menteri itu kepala pemerintahan. Oke, ciri-ciri yang kedua dari sistem parlementer. Antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dia ada perbedaan. Artinya tidak sejajar, ada yang lebih kuat, gitu, ada yang lebih tinggi. Baik, itu perbedaannya ya anak-anak. Sekarang kita lanjut pada ciri khas yang ketiga dari masa awal kemerdekaan. Baik, di masa awal kemerdekaan juga sering terjadi atau beberapa kali terjadi pemberontakan-pemberontakan. Jadi ada orang yang nggak suka terhadap ideologi Pancasila karena menganggap ideologi Pancasila itu ideologi yang buruk dan tidak berkualitas. Gitu ya. Apa aja sih pemberontakannya? Kita akan bahas. 1. Pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Ini terjadi di tahun 1948 anak-anak, ya. Siapa ketuanya? Yaitu Musso. Oke. Nah, pada saat itu pemberontakan PKI akhirnya mulai mereda ya, mulai adem ya, istilahnya seperti itu. Nah, muncullah pemberontakan yang baru ternyata. Sama-sama ingin mengganti ideologi Pancasila. Cuma kalau PKI ingin mengganti ideologi Pancasila jadi komunis, sedangkan untuk pemberontakan DI-TII yang terjadi di tahun 1949 ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi yang 100% bersyariat Islam. Nah, siapa yang memimpin DI-TII? Yaitu dipimpin oleh Kartosuwiryo. Oke, jadi keduanya sama-sama tidak sesuai ya, karena Pancasila pun semua masyarakat di Indonesia kan bukan hanya ada agama Islam aja. Jadi sudah jelas kita tidak bisa menerima ideologi Pancasila menjadi 100% bersyariat Islam. Gitu. Oke, lanjut. Masa politis yang kedua ada demokrasi liberal. Nah, ini terjadinya di tahun 1950 sampai dengan 1959 anak-anak. Artinya ada 9 tahun ya pelaksanaannya. Ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, terjadi perubahan konstitusi anak-anak. Ya, terjadi perubahan konstitusi. Yang pada masa awal kemerdekaan, konstitusi yang kita pakai itu adalah konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat, yang artinya negara Indonesia adalah negara bagian. Kenapa? Kok kita pakai RIS? Karena posisinya di awal kemerdekaan, kita itu masih dijajah oleh negara Belanda. Gitu ya. Jadi masih serikat. Tetapi pada masa demokrasi liberal, sudah tidak lagi berbentuk serikat anak-anak. Tetapi konstitusi yang kita pakai adalah UUDS. Apa tuh UUDS? Yaitu Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Ya, oke. Selanjutnya yang kedua. Di masa demokrasi liberal anak-anak muncul yang namanya rumusan Pancasila ya, yang mengalami perubahan. Oke. Kemudian yang ketiga, di masa demokrasi liberal juga muncul lambang negara yang pertama kali ditetapkan atau disahkan pada tahun 1958. Oke, ciri yang terakhir, yang keempat. Pada masa demokrasi liberal, anak-anak, pelaksanaan ideologi Pancasila itu masih nol ya. Kenapa masih nol? Karena ideologi Pancasila itu cenderung bersifat liberal atau bebas pelaksanaannya. Ya, contohnya gini. Harusnya itu kan kita sila keempat musyawarah. Nah, tetapi di masa demokrasi liberal tidak ada musyawarah anak-anak. Yang ada adalah voting, yaitu suara terbanyak. Nah, jelas ini sesuatu yang bertentangan ya, karena Indonesia itu harusnya musyawarah. Kalau voting kan belum tentu hasilnya terbaik. Kalau musyawarah kan untuk mufakat.
Jadi insya Allah keputusan yang diambil pasti lebih baik, gitu ya. Jadi itu bukti bahwa di masa demokrasi liberal kita tidak menerapkan sama sekali nilai-nilai Pancasila. Masih nol ya. Oke. Next, masa politis yang ketiga yaitu demokrasi terpimpin. Nah, terjadinya di tahun 1959 sampai 1965. Ada 5 ya ciri-cirinya. Oke, kita akan bahas. Ciri-ciri yang pertama dari demokrasi terpimpin, 1, diawali dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959. Nah, Dekrit Presiden itu apa? Ya, yaitu pernyataan anak-anak tentang beberapa hal. Salah satu pernyataan yang ada di Dekrit Presiden adalah tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, artinya di masa demokrasi terpimpin, kita udah nggak pakai UUDS, tapi kita kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu konstitusi yang kita pakai. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena pada saat itu, masyarakat Indonesia berbondong-bondong melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, ya, yang menginginkan sekali kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, bukan UUDS. Itu ya, sehingga dikeluarkanlah Dekrit Presiden. Kemudian yang kedua, nah ini tadi udah dijelasin ya, Konstitusi Negara Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, lembaga konstituante, ya, lembaga konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Apa tuh lembaga konstituante? Ya, jadi sejenis seperti DPR, cuman istilah lamanya lembaga konstituante. Nah, anak-anak, lembaga ini kenapa dibubarkan sama Presiden Soekarno? Karena posisinya Presiden Soekarno menganggap tidak ada pekerjaan ya yang dilakukan oleh lembaga atau badan konstituante. Nah, sehingga buat apa ya udah dibentuk tapi ternyata tidak ada kerjaannya, tidak ada hasilnya, maka dibubarkanlah lembaga konstituante. Nah, akhirnya Presiden Soekarno membentuk DPR gotong royong, MPR dan juga PON nasional. Itu ya. Oke. Next, selanjutnya ciri-ciri yang keempat. Bentar ya. Nah, ciri-ciri yang keempat, anak-anak. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Nah, pada tahun berapa? Yaitu tahun 1963, dengan ditetapkannya dan dicabut di tahun 1966. Nah, jadi Insinyur Soekarno itu pernah ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, anak-anak. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat itu konstitusi yang kita pakai di masa demokrasi terpimpin masih yang belum diamandemen. Ya, jadi kedudukan presiden itu masih otoriter, anak-anak. Jadi masih bisa berlaku seumur hidup. Itu karena memang posisinya Undang-Undang Dasar yang kita pakai masih versi lama, ya. Gitu. Yang namanya seseorang menjabat manusiawi ya, anak-anak, di masa awal-awal itu pasti bagus, kualitasnya the best ya, berwibawa dan lain sebagainya. Itu di awal-awal. Dan yang namanya manusia ya, nanti pasti kalau udah mulai lama nih masa jabatannya, apalagi sampai seumur hidup, pasti muncul yang namanya penyimpangan-penyimpangan. Gitu ya, itu wajar karena memang harusnya pada saat memimpin atau menjabat itu harus ada periodenya, anak-anak, nggak bisa seumur hidup. Gitu ya. Jadi di masa demokrasi terpimpin pun sama. Akhirnya Pancasila itu tidak ditetapkan atau tidak diterapkan nilai-nilainya. Sama aja masih nol. Ya, bahkan ke arah otoriter. Pemerintahan yang otoriter, anak-anak, kekuasaan pemerintah yang mutlak gitu ya. Oke. Terakhir, yang kelima, di masa demokrasi terpimpin, anak-anak, kondisi negara pun menjadi tidak stabil ya. Kenapa tidak stabil? Karena ternyata Partai Komunis Indonesia itu muncul lagi ya. Yang tadinya udah hilang tuh ya di awal-awal kemerdekaan, ternyata muncul lagi di masa demokrasi terpimpin atau masa pemerintahan Insinyur Soekarno. Nah, bahkan lebih parah ya. Aksi kudetanya itu lebih parah dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Lebih rusuh istilahnya gitu ya. Nah, baik.
sekarang kita lanjut ke masa Orde Baru atau masa yang kedua. Orde Baru ini nama lainnya adalah masa ekonomi anak-anak. Terjadinya di tahun 1966 sampai dengan 1998. Oke, ada beberapa nih ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, yang menjabat pada masa Orde Baru itu bukan lagi Insinyur Soekarno ya, tapi presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto anak-anak ya. Nah, Bapak Soeharto ini akhirnya bisa membubarkan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang tadinya PKI ini mulai beraksi lagi ya di masa pemerintahan Insinyur Soekarno, tapi karena Insinyur Soekarno kehilangan wibawanya, akhirnya beliau belum membubarkan PKI gitu ya. Nah, akhirnya masa jabatan beliau habis, beliau turun, digantikanlah dengan Presiden Soeharto. Nah, Bapak Soeharto akhirnya membubarkan PKI anak-anak, sehingga masyarakat senang sekali dan menaruh simpati kepada beliau gitu ya. Nah, bahkan Presiden Soeharto pun berhasil menetapkan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia, yang artinya nggak boleh dibiarin gitu ya, harus diberantas. Oke, ciri khas yang kedua, di masa Orde Baru, partai politik pun sudah jumlahnya udah disederhanakan anak-anak, yang tadinya berjumlah 11, di masa Orde Baru itu hanya sisa 3. Apa aja tuh? Ya, salah satunya ada PDI, Golkar, dan Partai Pembangunan. Oke, jadi cuma 3 ya di masa Orde Baru atau masa ekonomi. Next, yang ketiga, di masa Orde Baru sudah muncul yang namanya pemilu anak-anak ya, dan dilaksanakan secara berkelanjutan setiap 5 tahun sekali sejak tahun 1977. Oke, next yang keempat, Pancasila pun di masa Orde Baru berhasil ditetapkan sebagai asas tunggal. Apa tuh asas tunggal? Asas tunggal artinya Pancasila adalah ideologi satu-satunya yang kita akui di Indonesia, tidak ada ideologi lain selain Pancasila, dan kita harus meyakini cuma ideologi Pancasila aja. Nah, itu artinya asas tunggal ya. Dan Presiden Soeharto lah yang berhasil menetapkan itu. Oke, next. Yang terakhir, sayangnya anak-anak, faktanya yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pun ternyata muncul beberapa penyimpangan ya, gitu. Apa aja tuh penyimpangannya? Yaitu banyak pemerintahan yang diisukan dengan munculnya kasus-kasus KKN. Apa tuh KKN? Yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, gitu ya. Itu kelemahan di masa Orde Baru atau masa ekonomi. Selain itu, ternyata fakta lainnya, harapan masyarakat yang tadinya ingin gitu sekali bahwa kita tuh tidak lagi otoriter, tetapi faktanya juga yang terjadi pemerintahan masih otoriter, sama seperti di masa demokrasi terpimpin sebelumnya. Jadi sama aja, sama-sama otoriter. Bahkan kebebasan berbicara first direnggut gitu ya. Jadi kita tidak bisa seenaknya untuk berbicara ataupun mengkritik pemerintahan. Itu beberapa yang terjadi anak-anak ya. Oke, next, masa yang terakhir adalah masa reposisi dan aktualisasi Pancasila. Terjadinya tahun berapa? Yaitu tahun 1998 sampai saat ini anak-anak. Ya. Oke, jadi ada beberapa nih yang harus kalian ingat yang terjadi di masa reposisi dan aktualisasi Pancasila. Ada 4. Yang pertama, masa reposisi dan aktualisasi Pancasila muncul bertujuan untuk memberantas kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masa Orde Baru sebelumnya sangat meresahkan. Jadi munculnya masa reposisi itu tujuan utamanya itu, ayo kita bersihkan KKN. Nah, itu tujuan utamanya. Tapi faktanya anak-anak, perjalanannya atau pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Karena memang korupsi itu sudah menjadi budaya dan bahkan sampai sekarang pun kita masih sulit untuk memberantas gitu ya. Jadi faktanya dulu pun belum berjalan dengan lancar atau maksimal anak-anak. Oke. Yang kedua, di masa reposisi telah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan juga perubahan susunan pada lembaga negara. Nah, jadi undang-undang yang kita pakai itu adalah Undang-Undang Dasar 1945
tapi yang udah di amandemen keempat, ya. Bukan Undang-Undang Dasar 1945 yang lama, tapi yang udah versi amandemen keempat. Jadi insya Allah udah lebih baik anak-anak ya. Di masa sekarang pun, lembaga negara hanya bisa menjabat maksimal 5 tahun selama 2 periode. Nah, jadi nggak seumur hidup ya, tapi ada periodenya dan ada maksimal tahunnya. Gitu. Jadi udah lebih baik. Oke. Yang ketiga, di masa reposisi dan aktualisasi, Pancasila telah ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum melalui dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, jadi Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila itu adalah pedoman bagi setiap aturan-aturan dalam proses pembentukan. Jadi kalau ada aturan baru, maka aturan tersebut harus berpedoman dengan Pancasila. Nggak boleh menyimpang. Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Gitu ya. Oke, terakhir, di masa reposisi dan aktualisasi Pancasila, telah dibentuk suatu lembaga baru yang bernama UKP atau PIP. Nah, kalau sekarang istilah yang sering kita dengar adalah BPIP. Apa tuh BPIP? Yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Apa tugas BPIP? Yaitu mensosialisasikan Pancasila kepada masyarakat. Nah, jadi itu anak-anak, ada lembaga nih, lembaga baru, BPIP. Sehingga jika ada masyarakat-masyarakat yang belum tahu ya, Pancasila itu nilai-nilai sila pertamanya apa, keduanya apa, ketiga sampai kelimanya itu apa. Nah, maka tugas BPIP lah yang akan memberikan pengetahuan tersebut, yang akan mensosialisasikan dari masyarakat nggak tahu menjadi tahu, dari yang tahu menjadi sangat tahu gitu ya. Itu lembaga baru anak-anak yang berhasil dibentuk di masa sekarang ini. Itu. Baik. Jadi inilah serangkaian rangkuman materi di modul 1 ya, tepatnya tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nanti ada beberapa soal di LKPD yang tentang ini anak-anak. Jadi kalau kalian mau mengerjakan LKPD, silakan dibaca terlebih dahulu ya. Jangan langsung isi, tapi harus dibaca ya, harus literasi. Sekarang kita lihat yang ini ya. Nah, kalau yang subbab B tentang ancaman ya, ancaman liberal, komunisme ya, fundamentalisme agama, anarkisme, sekulerisme, dan separatisme, kalian bisa baca juga di PPT ya, karena kalau ini sebenarnya Ibu sudah menyampaikan dari lama, jadi kalian tinggal baca lagi aja, insya Allah pasti bisa kalau kalian mau membaca ya. Jadi kalau ini nggak Ibu jelasin ya anak-anak. Oke, kita langsung ke soal aja. Ada 10 soal yang kita akan bahas nih ya. Nanti sisanya boleh dikerjakan sendiri ya. Oke, kita bahas dulu. Soal yang pertama. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal berapa tuh? Disahkannya. Oke. Pancasila itu ideologi yang dilahirkan tanggal 1 Juni anak-anak. Tapi itu baru dilahirkan ya, belum disahkan. Kalau disahkan itu di tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi 1 hari setelah kita merdeka baru disahkan. Kalau lahir baru 1 Juni. Jadi nomor 1 jawabannya adalah B. Ya, 18 Agustus tahun 1945. Selanjutnya nomor 2. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti bahwa dasar. Dasar itu kan berarti Pancasila adalah pedoman anak-anak dalam membuat aturan-aturan hukum. Nah, kita cari nih yang ada kata-kata pedoman, yang mana nih? Oke, jawabannya adalah yang A ya. Berarti Pancasila adalah pedoman dalam penyelenggaraan negara. Jadi nomor 2 jawabannya A. Oke, silakan dicatat ya. Sekarang kita ke nomor 3. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mempunyai arti. Nah, apa tuh arti pandangan? Pandangan itu kan berarti arah kita atau petunjuk. Jadi kita cari nih yang ada kata-kata arah atau petunjuk. Oke, yang mana ya? Nah, jawabannya adalah yang B. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi petunjuk bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan bersama. Nah, jadi dengan kita
punya Pancasila, kita berpegangan pada Pancasila, kita akan tahu gitu, oh ini tuh baik loh, oh ini tuh buruk loh gitu. Jadi Pancasila yang akan menjadi tongkat kita atau pedoman kita menjalani kehidupan gitu. Oke, next sekarang kita akan nomor 4. Secara umum penerapan Pancasila sebagai dasar negara terbagi ke dalam 3 masa. Kecuali, nah kecuali tadi kita udah sebutin ya, ada masa politis, orde baru atau ekonomi, dan masa reposisi serta aktualisasi. Jadi jawabannya nomor 4 adalah A, masa reformasi. Itu kecualinya ya. Silakan dicatat. Selanjutnya nomor 5. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang terjadi pada masa politis itu masih bisa dikatakan tidak berjalan dengan lancar. Nah, kenapa tidak berjalan dengan lancar? Kita cari jawabannya anak-anak. Alasan Pancasila tidak berjalan dengan lancar di masa awal kemerdekaan itu ada 2. Pertama, karena muncul pemberontakan. Yang kedua, karena lembaga negara masih sedikit atau masih terbatas. Sekarang kita cari, ada nggak salah satu dari itu? Oke, ada ya. Jawabannya adalah yang C. Belum berdirinya lembaga-lembaga negara atau masih sedikit. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Bentar ya. Oke, nomor 6. Pada masa awal kemerdekaan yang terjadi di tahun 1945 sampai 1950, fungsi eksekutif dijalankan oleh apa tuh? Eksekutif atau eksekutor. Nah, kan di masa awal kemerdekaan itu masih terbatas ya, eksekutifnya dipegangnya baru oleh presiden aja, sedangkan menteri-menteri di awal kemerdekaan itu tidak ada. Jadi nomor 6 jawabannya adalah A ya, presiden. Sekarang nomor 7, karena belum didirikannya DPR, nah di masa awal kemerdekaan, fungsi legislatif itu dipegang oleh siapa? Kan DPR belum ada tuh, jadi siapa yang memegang? Maka jawabannya adalah yang B, KNIP. Komisi Nasional Indonesia Pusat. Oke, next ya, nomor 8. Selain karena belum berdirinya lembaga negara, penyebab tidak berjalan maksimal pelaksanaan Pancasila di awal kemerdekaan adalah karena munculnya pemberontakan di Madiun. Salah satunya dilakukan oleh PKI ya di tahun 1948. Apa sih tujuan dari adanya pemberontakan PKI? Kita cari nih, PKI itu kan kepanjangannya Partai Komunis Indonesia. Nah, pasti ada kata-kata komunisnya ya. Oke, maka jawabannya nomor 8 adalah yang B. PKI bertujuan mengganti ideologi Pancasila menjadi komunisme. Oke, sekarang nomor 9. Setelah padam pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun, akhirnya muncul lagi nih pemberontakan baru ya, tadi namanya DITII, yang terjadi pada tahun 1949, anak-anak. Nah, DITII itu dipimpin oleh siapa sih? Oke, kita cari ya, namanya adalah Kartosuwiryo. Oh, yang C ya, jadi jawabannya C. Oke, terakhir nomor 10, pada tahun 1949 sampai dengan 1950 nih anak-anak. Konstitusi Negara Indonesia mengalami perubahan ya dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi apa? Oke. Anak-anak, di awal kemerdekaan itu konstitusi yang kita pakai adalah konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat ya. Nah, setelah RIS baru kita pakai UUDS. Itu dipakainya di tahun 1959. Nah, setelah UUDS baru deh kita balik lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kalau di masa 1949 sampai 1950 berarti kan posisinya di awal kemerdekaan ya. Maka yang kita pakai adalah konstitusi RIS. Nomor 10 jawabannya adalah C. Oke, itu ya. Baik, jadi anak-anak, itulah materi kita dan juga pembahasan sedikit ya. Nanti kalian kerjakan lagi anak-anak soal LKPD dari nomor 11 sampai nomor 50 ya. Gitu. Mudah-mudahan semuanya bisa menyelesaikan dengan baik. Kalau mau menjawab, nggak apa-apa, silakan aja dibaca-baca terlebih dahulu ya.
materinya yang udah ada di modul. Oke? Jadi jangan langsung jawab ya, harus baca-baca dulu. Oke? Next, mungkin terakhir anak-anak, ada catatan. Silakan untuk disiapkan buku tulisnya ya, atau boleh juga diketik di laptop. Dimulai dari sekarang ya catatannya. Konstitusi yang digunakan di Indonesia. Kalian catat konstitusi yang digunakan di Indonesia. 1. Tahun 1945, strip 1950. 1945, strip 1950 adalah konstitusi RIS. Konstitusi RIS, huruf kapital ya, RIS. Oke. Yang kedua, tahun 1950, strip 1959, UUDS 1950. Undang-Undang Dasar sementara ya. Oke, silakan dicatat. Yang ketiga, tahun 1959, strip 1965, UUD 1945. Oke, terakhir yang keempat, tahun 1998, strip sekarang UUD 1945, amandemen keempat. Oke? Sudah ya, jadi beda ya. Kalau di 1959 itu masih Undang-Undang Dasar tapi versi lama ya, di mana jabatan presidennya masih seumur hidup. Kalau yang kita pakai sekarang yang udah versi terbaru anak-anak ya, jadi udah disesuaikan dan insya Allah sudah terbaik ya, karena terakhir diganti di tahun 2002 dan sampai sekarang tidak di amandemen-amandemen lagi. Jadi insya Allah yang terbaik. Oke, baik anak-anak, mungkin itu saja pembahasan dari Ibu sedikit ya. Nanti silakan kalau masih ada yang belum dipahami, untuk PC aja ya, chat secara personal, kira-kira nomor berapa yang belum dipahami. Dan anak-anak, nanti jangan lupa, selain belajar dari LKPD atau modul, Ibu juga akan share kisi-kisi yang lengkap di Classroom. Jadi kalau sudah selesai, silakan baca kisi-kisinya ya. Gitu. Terima kasih semuanya sudah menonton videonya. Jangan lupa diingatkan dengan teman-temannya yang belum nonton agar segera nonton ya. Baik, mungkin kita tutup aja pembelajaran pada hari ini dengan melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.